Hai hai hai. Jumpa lagi bersama saya Rina di channel Love Rins Bercerita. Channelnya cerita keren. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Tak terasa, sampai juga kita di scene bagian ke-17. Selamat membaca, semoga terhibur. Cynthia diam 1000 bahasa ketika berpapasan dengan Selena di koridor rumah sakit. Sementara Selena tanpa perasaan bersalah menampilkan senyum manisnya. Lebih tepat, senyum ejeknya. "Oh ya Cynthia," ujar Selena dan seketika berbalik badan. "Kemarin mamamu kesini. Tolong katakan padanya, segalanya akan baik-baik saja. Sampaikan permintaan maaf saya ya. Maaf karena saya tidak bisa memenuhi permintaannya. Saya akan tetap ada di sisi Joe. Dan kamu pasti tahu apa yang akan kamu lakukan, bukan?" tantang Selena. Cynthia mengembuskan napas perlahan. Ia sudah memikirkan ini sebelumnya. Apalagi peristiwa kemarin begitu membekas di benaknya. "Baik, Dokter Selena. Saya sadar betul bahwa saya memang tidak berjodoh dengan Mas Joe. Jangan khawatir. Saya tetap akan membatalkan pernikahan ini. Tentang bagaimana keadaan Mas Joe, sepertinya dokter lebih tahu. Mas Joe akan baik-baik saja walau mata kanannya terluka. Yang lebih penting dari itu semua, saya tidak akan memaksakan diri untuk ada di sisi Mas Joe. Saya akan pergi." Dokter Selena tersenyum. "Baguslah bila kamu mengerti. Permisi, saya ingin menemui Mas Jonan terlebih dahulu. Saya tak akan lama," pamit Cynthia. Dokter Selena mempersilahkan Cynthia untuk masuk ke ruang perawatan Jonan. Ia pun meninggalkan wanita itu. Cynthia berjalan perlahan menuju tempat pembaringan Jonan. Pria itu masih tertidur. Ia tak ingin membangunkannya. Dibenarkannya selimut yang terjatuh di ujung brankar. Gerakan lembutnya ternyata membangunkan Jonan. "Siapa?" "Sus?" "Aku, Mas. Maaf sudah mengganggumu." "Cynthia? Cynthia? Sudah lama?" Cynthia mendekat dan menggenggam jemari Jonan. "Baru saja. Tidurlah lagi," ucap Cynthia melarang Jonan yang ingin mengambil posisi duduk. "Tidak, aku ingin berbicara denganmu." "Sayang, maafkan aku." "Sudah tidak ada yang perlu dimaafkan. Istirahatlah, biar lekas pulih. Banyak yang menunggu, Mas." "Termasuk kamu?" Cynthia bergeming. "Sin?" Iya. Mas, lusa keberangkatanku. Maaf, ini keputusanku. Aku harus pergi. Segalanya telah usai." Cynthia mengucapkannya dengan tenang. Jonan tersentak. Ia mengeratkan genggaman tangan Cynthia. "Apa katamu?" "Keberangkatan." "Ya, aku akan kembali ke Pulau Jawa. Hidupku bukan di sini. Ini bukan tempatku." "Tempatmu di hatiku, Sin." Cynthia menggeleng. Ia menahan sesak di dadanya.
Ia telah membohongi diri sendiri. Ia menatap wajah Jonan yang tak dapat melihatnya. Ia punya rasa sayang. Ia bahkan sudah memupuknya menjadi cinta. Tapi ia harus pergi. Ia tak ingin Bara mengubah cintanya jadi benci teramat sangat. Benci terhadap dirinya sendiri karena begitu bodohnya dibodohi oleh lelaki. Pernikahan kita? Orang tua kita? Cynthia menelan ludah. Percakapan panjang semalam dengan orang tuanya kembali menayang di benak. Papa dan mamanya masih menyimpan rasa tidak percaya atas pengakuan Cynthia. Namun, keadaan rumah bisa sedikit memberikan gambaran seperti apa kejadian yang dialami putri semata wayangnya. Jonan taklah sebaik yang mereka pikirkan. Jika memang keputusanmu sudah bulat, Papa mengerti. Bila kamu ingin kembali ke Jawa, Papa izinkan. Pernikahanmu, Papa akan memberitahukan orang tua Jonan kenyataan yang memalukan ini. Jonan kembali dengan kekasihnya, itu alasan yang masuk akal. Mamanya Cynthia tak merespon sedikit pun. Ia masih belum menerima keputusan Cynthia. Wanita paruh baya itu sangat syok. Ia menyukai calon menantunya itu. Dalam hatinya, ia masih ingin menyatukan putrinya dengan Jonan. Selain rasa suka terhadap calon menantunya, ia juga sangat mengharapkan berbesanan dengan keluarga Widyodanu. Keluarga terpandang yang memiliki rumah sakit swasta terbesar di Indonesia. Ia sungguh akan menanggung malu bila sampai pernikahan ini gagal. Mah, Cynthia butuh restu Mama untuk melangkah. Cynthia tak bisa hidup bersama Mas Jonan. Cynthia akan menderita, Mah. Cynthia, Mama tak habis pikir. Mama cukup melihat hari ini, Mah. Cynthia hampir mati karena dia. Cepat atau lambat, Cynthia akan tamat bila terus bersama Mas Jonan. Dia mencintaimu, Nak. Dia mencintai dirinya sendiri, Mah. Bukan Cynthia. Sudahlah, Mah. Sang papa melerai. Biarkan Cynthia melangkah. Lanjutnya lagi. Kita berdua telah salah mengatur masa depannya. Kita berdua hampir saja membunuh putri kita sendiri. Papa tak akan memaafkan diri Papa. Andai kata Cynthia hidup tak bahagia. Cynthia terharu. Dipeluknya erat sang papa. Andai saja ketika ia masih bersama Fandi, sang papa bertindak bijaksana seperti sekarang ini, tentu ia dan Fandi bisa hidup bahagia, berdua selamanya. Cynthia? Cynthia tersentak dari lamunan. Iya Mas Jo? Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada, gelengnya. Aku hanya... Oh iya, pernikahan kita tidak akan terjadi. Orang tua Mas sudah dihubungi sama Papa. Jonan menelan ludah. Sebenarnya, ia sudah tahu masalah ini. Sebelum Cynthia menemuinya, orang tuanya menelpon. Tentu saja, segala amarah tumpah ruah dari orang tua terhadap anaknya. Jonan menerimanya dengan pasrah. Namun, emosinya memuncak
ketika orang tuanya meminta Jonan untuk menyudahi segalanya dengan Cynthia. Hal itu tak dapat ia terima. Cynthia adalah cinta satu-satunya yang bertahta dalam hatinya. Kamu tak boleh pergi, Cynthia. Atau aku akan mengejarmu sampai kemanapun kamu pergi. Cynthia mengangkat wajahnya. Itu tak akan terjadi, Mas. Jangan membuatku tambah menderita, desisnya. I will, Cynthia. I will. Cynthia melepaskan genggaman tangannya. Ia berjalan mundur. Aku pamit, Mas. Selamat tinggal. Cynthia berbalik dan membuka pintu, lalu meninggalkan Jonan seorang diri. Aku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi sekalipun. Tekadnya membara. Apakah Cynthia berhasil meninggalkan Jonan? Jangan lewatkan episode selanjutnya.